إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة والأخوات jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara yang menjadi hambatan dan rintangan yang menghalangi seorang dalam memperoleh ilmu agama, dalam menambah ilmu syar'i adalah sembrono, tidak semangat, menyepelekan hadir di majelis-majelis ilmu. Maka sekarang Syekh mengatakan al-mu'awwiqur rabi', hambatan rintangan yang keempat, at-tadarru'u bi kathratil ashghal, beralasan dengan banyak alasan, dengan banyak kesibukan. Hadzal udhur ini, alasan ini, ja'alahu syaitanu, dijadikan oleh syaitan, hajizan mani'a, sebagai satu penghalang yang sangat kokoh. Wa kam kulli mi ikhwatun ahibbah, betapa banyak para saudara-saudara tercinta disampaikan kepadanya, diomongi. Wa hutsu ala talabil ilm, dan mereka itu didorong, dianjurkan untuk menuntut ilmu. Lakinna syaitana sawwala lahum, namun syaitan membisikkan pada mereka. Walabbasa alaihim, dan syaitan memberikan talbis, manipulasi, tipu daya pada mereka. Fal mufarritu ja'al al-ashghala dhari'atan, maka orang yang sembrono itu menjadikan kesibukan adalah dhari'ah, sebagai jalan, sebagai jembatan, fit taghayyubi an halaqatil ilm, untuk hiyab, untuk tidak hadir dalam halaqah-halaqah ilmu. Wa ja'ala fi hadhihi al-ashghal, dan dia menjadikan dalam kesibukan ini iltimasan lil ma'adhir, untuk mencari alasan. Hatta yaj'ala li nafsihi ta'wilan, sehingga dia menjadikan pada dirinya satu ta'wil, mustasaghan fi nadharih, yang diperbolehkan dalam pandangan dia. Fayakunu fi tarkihi li talabil ilmi hujjah, maka tatkala dia meninggalkan menuntut ilmu punya alasan. Wa hadhil ashghalu, dan kesibukan-kesibukan ini, hiya sababun ra'isun, sebab yang pokok, fi man'it talib min halaqatil ilm, dalam melarang, menahan seorang penuntut ilmu dari halaqah-halaqah ilmu. Wa min tahsili katsirin minal ilm, dan dari mendapatkan banyak ilmu. Lakin, namun, man fatahallahu ala basiratih, orang yang dibukakan oleh Allah mata hatinya, warattaba awqatah, dan dia bisa menertibkan, mengatur waktunya, washtaghala ma yastati, dan dia bisa menggunakan apa yang dia mampu, fa innahu sayuhassilu katsira, maka dia akan banyak mendapatkan ilmu. Walisanu hali ulaika alladzina intafa'u, dan kondisi orang-orang yang mereka itu bisa mengambil manfaat, min tartibi awqatihim, dari pengaturan waktu mereka, yaqul, mengatakan,
Wa man lam yujarrib laisa ya'rifu. Orang yang belum pernah mencoba tidak akan pernah tahu. Fajarrib, maka cobalah. Tajid tasdiqa ma qad dzakarnahu. Engkau niscaya engkau akan mendapatkan kebenaran apa yang kami sebutkan. Kesibukan para ikhwafiddin azanillahu iyyakum adalah sunnatullah bagi setiap anak Adam. Manusia jika tidak sibuk dalam kebaikan, dia akan sibuk dengan yang lainnya. Apabila dia tidak sibuk dengan ini, maka dia akan mencari kesibukan yang lain. Karena itu tabiat manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di antara hal yang sangat bisa menjerumuskan orang dalam kebinasaan adalah Rasulullah mengatakan itsnan maghbunun fihi ma katsirun minal insan. Ada dua perkara yang banyak orang tertipu pada dua perkara tersebut. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu yang luang. Karena orang sunnatullah punya kesibukan. Jika dia tidak sibuk dengan sesuatu, maka dia akan mencari kesibukan pada yang lainnya. Kesibukan adalah satu kewajaran. Maka jangan jadikan kesibukan itu penghalang kita dalam menuntut ilmu. Banyak orang ya ikhwan, tatkala orang-orang di luar sana kemudian kita sampaikan kepada mereka pentingnya ilmu, mengatakan kan sibuk. Saya harus sibuk kerja, saya harus sibuk ngajar, saya harus sibuk ini, saya sibuk itu, saya sibuk ngurusi istri, ngurusi anak, dan sibuk-sibuk yang lain. Anda katakan sibuk adalah satu kewajaran. Yang tidak wajar dan yang salah adalah bagaimana orang itu tidak bisa memanajemen kesibukan. Bagaimana orang itu tidak bisa mengatur kesibukan. Karena baik khawfitin azani Allah iyyakum, kalau alasan sibuk ini selalu dia kedepankan, tidak akan pernah orang itu bisa belajar, karena orang itu nggak pernah tidak sibuk. Orang tidak pernah tidak sibuk, kecuali mislukum, orang-orang semacam antum yang memang datang ke tempat ini untuk belajar, yang memang di sini tidak ada kewajiban dia kecuali belajar, yang apabila tidak belajar malah dimarahi. Itu beda, kondisi antum beda. Kita berbicara adalah kondisi banyak orang-orang di luar yang mereka kerja, yang mereka masih kuliah, yang mereka punya pekerjaan ini, punya pekerjaan itu, maka hendaknya mengatur waktu sebaik-baiknya. Hendaknya orang mengatur waktu sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik orang ya ikhwan, seorang itu mengatur jadwal harian dan pekanan. Contoh, bagi antum yang berstatus penuntut ilmu yang tidak ada kesibukan di sini kecuali belajar. Yang tidak ada kesibukan di sini kecuali belajar. Sering Anda katakan di majelis-majelis kelas, gunakan waktu dan atur waktu sebisa mungkin. Ini atur waktu sebisa mungkin. Saya katakan bahwasanya harus diatur kapan waktu makan. Alhamdulillah waktu makan sudah ada aturannya. Kapan waktu harus refreshing, jalan-jalan ke tambak. Kapan waktu harus nyuci. Kapan waktu harus ngobrol, gitu ya. Kapan waktu harus yang lainnya. Jika tidak, maka ana yakin setelah ngobrol dengan satu mau belajar, datang ngobrol yang kedua. Setelah ngobrol yang kedua selesai, ngobrol datang ngobrol yang ketiga. Terus begitu waktu berlalu, berlalulah sehari dua hari. Dalam hati setan mengatakan gampang nanti di murojaah, dirapel, diqadha, dijamak, gitu ya. Akhirnya lama-lama numpuk, bingung mau bagaimana mau memulai pelajaran. Atur ya akhun waktu antum sebaik-baiknya. Dan sering Anda katakan sama antum bahwasanya dalam mengatur waktu agar tidak sampai kita itu menyia-nyiakan waktu yang ada, atur kehidupan antum di ma'had ini akhwan dan akhwat menjadi beberapa hal. Yang pertama waktu untuk belajar. Yang kedua waktu untuk kebutuhan pokok sebagai manusia. Yang ketiga waktu untuk istijmam, waktu untuk refreshing, karena kita manusia tidak bisa serius terus. Waktu untuk belajar minimalnya pecah menjadi tiga. Pecah menjadi tiga, yaitu waktu untuk persiapan sebelum masuk kelas. Persiapkan pelajaran kita di kelas itu ada 3 pelajaran per harinya, 3 kali pertemuan. Itu persiapkan pada malam harinya, karena insya Allah kalau Ustadz ngajari kelas nggak akan satu hari ngajar 10 halaman, itu nggak mungkin. Paling ngajar 1 halaman
Apalagi pelajarannya sulit mungkin 1-2 baris gitu. Kalau pelajarannya mudah paling 2 halaman itu. Dia persiapkan malam harinya. Yang sudah difahami alhamdulillah, yang belum difahami dicatat. Apabila besok harinya diterangkan oleh ustadznya alhamdulillah, apabila tidak ditanyakan. Satu aib yang sangat aib apabila seorang penuntut ilmu masuk kelas tanpa senjata. Ini tangan kosong, nggak bawa senjata. Pada waktu disuruh untuk baca, tanya toleh kanan kiri sampai mana, sampai mana. Disuruh baca kok sampai mana? Ya emang, jadi nggak tahu sampai mananya. Ini type itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu di kelas jangan tidur. Benar-benar waktu digunakan yang pantas, yang baik untuk di kelas. Karena waktu itu adalah waktu yang terbaik, waktu halaqatul ilm. Semalam yang sudah dipersiapkan itu dijelaskan sama ustadznya, apabila sudah dijelaskan alhamdulillah, apabila tidak ditanyakan. Karena orang di kelas ya akhwan, kalau nggak tanya itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama benar-benar paham alhamdulillah, kemungkinan yang kedua nggak paham sama sekali. Apa yang harus ditanyakan? Sudah nggak persiapan, di kelas ngantuk gitu ya. Sudah nggak persiapan, di kelas pikirannya melayang ngalor ngidul gitu. Terus mau apa yang didapatkan? Mau apa yang didapatkan? Yang ketiga, para ikhwan fillah azanillahu iyyakum, waktu untuk murajaah. Waktu untuk murajaah. Diulang, ini waktu itu. Kenapa? Manusia semakin banyak dia mengulang-ulang pelajaran yang ada, maka akan semakin lengket ilmu itu badannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tatkala ditanya oleh para ulama-ulama dan oleh para murid-muridnya, dengan apa dia bisa mendapatkan ilmu seluas dan sedalam itu dan sekuat itu hafalannya, maka beliau mengatakan bikasratin nazar, dengan banyak mengulang-ulang pelajaran. Antum tahu ya kawan, kenapa antum dengan tidur itu bisa baca Al-Fatihah tanpa salah? Karena tiap hari di murajaah minimalnya 17 kali. Minimalnya 17 kali. Tapi kenapa surat yang sudah pernah kita hafal sering kali macet di tengah jalan? Karena jarang di murajaah. Begitulah manusia, begitulah ilmu. Apabila sering diulang-ulang, maka dia akan lengket. Apabila jarang di murajaah, jarang diulang-ulang, maka dia akan hilang dengan cepat. Itu waktu yang pertama, waktu untuk belajar. Yang kedua ya akhwan, tetapkan juga waktu untuk urusan yang tidak mungkin manusia lepas darinya. Makan, minum, tidur, nyuci baju, apalagi ya kawan, ya urusan-urusan manusia, mandi, ya ini kencing, masa kencing di jadwal, nggak ada jadwalnya. Pokoknya masalah-masalah yang itu dijadwal. Kapan harus makan? Itu insya Allah nggak disibuki dengan urusan anak, nggak disibuki dengan urusan istri. Jadi kapan harus tidur, kapan harus bangun, kapan harus mandi, ini mudah-mudahan nggak antri, gitu ya. Kapan harus ini dijadwal. Dan kapan harus mengistirahatkan diri, refreshing, gitu ya. Refreshing. Ada jadwalnya, ada jadwalnya. Kenapa para ikhwah? Kalau tidak, maka akan berlalulah hari demi hari tanpa akan mendapatkan ilmu yang mapan. Tiba-tiba saja sudah semester kok belum pernah murajaah, belum pernah di murajaah. Itu bagi antum yang tidak ada tugas lain kecuali belajar. Taib. Bagi ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan datang ke Mahat ini tatkala sudah banyak kesibukan, sudah punya anak, sudah punya istri, yani satu sisi dia kepingin belajar, di satu sisi dia harus menghidupi anak istrinya, di satu sisi dia harus kerja dan yang lain. Maka anak katakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kepada Utsman bin Mad'un, inna li rabbika 'alaika haqqa wa li ahlika 'alaika haqqa wa li badanika 'alaika haqqa wa li 'ainaika 'alaika haqqa. Wahai Utsman, yo jangan ibadah terus. Allah punya hak untuk diibadahi. Keluargamu, istrimu punya hak untuk diopeni, diurus. Badanmu punya hak untuk diistirahatkan. Matamu punya hak untuk ditidurkan. Orang yang pintar dan bijak adalah kapan menentukan hak-hak tersebut.
Jangan pada waktu di kelas ya ikhwan, tidur dibangunkan oleh ustadznya, bangun. Ustadz, inna li'ainaika 'alaika haqqan. Masya Allah, dalil pada tempatnya. Ini. Pada waktu tidur di kelas dibangunkan, Ustadz, mata punya hak untuk tidur. Ngapain tidur di kelas? Gitu ya. Mata punya hak untuk tidur sahih, tapi bukan di kelas. Gitu. Bagi akhwah yang punya kesibukan semacam itu, atur ya akhwan waktu yang pas. Waktu yang pas. Ya. Waktu untuk murajaah dan waktu untuk belajar. Dan sering ana nasihatkan untuk diri ana pribadi. Dan ini butuh latihan. Dan kepada antum semua yang pada waktu datang ke sini sudah dalam posisi sebagai orang sibuk. Sibuk ngurusi istri, ngurusi anak, ngurusi apa. Jadwalkan waktu yang insya Allah di situ kita tidak tersibukkan dengan urusan yang lain. Kalau ba'da isya gitu, jangankan belajar ribet sama anaknya gitu ya. Ba'da asar gitu, jangankan belajar, kadang-kadang harus ini, kadang-kadang harus itu. Maka carilah waktu yang kira-kira di situ istri dan anak gak ganggu. Dan itu harus pinter-pinter kita cari waktu. Kalau cuma antum baru punya istri belum punya anak, itu mudah urusannya, bisa disepakati. Dan alangkah indahnya kalau belajar berdua, murojaah bareng gitu ya, hafalan berdua, murojaah berdua. Subhanallah, malah indah, malah mumtaz nanti dua-duanya. Tapi kalau sudah punya anak urusan lain, karena anak nggak bisa diajak sepakat. Harus pintar-pintar cari waktu, dan itulah yang dimaksud oleh Syekh dengan tertibul awqat, dengan tertib al awqat. Dan kepada ikhwah yang di luar sana, kepada ikhwah yang ada di luar sana, yang mereka bukan di lingkungan pesantren, yang mereka bukan di lingkungan ma'had, di tempat-tempat umum yang biasanya jadwal-jadwal kajian itu ada jadwalnya. Ba'da maghrib malam Senin di masjid ini, malam Rebo ba'da isya di masjid itu, ba'da subuh di masjid sana. Biasanya kan ada begitu di kota-kota itu, Ustadz Fulan. Maka benar-benar patenkan bahwasanya waktu-waktu itu adalah memang waktu untuk taklim, jadwal ada untuk taklim. Apabila ada teman yang datang, saya mau datang ke rumah. Kapan? Jumat pagi. Jangan. Jadwal taklim. Jangan jam hari Jumat pagi. Nanti jam 8 sepulang taklim. Sepakat. Jadi karena memang sudah ada jadwal. Sudah ada jadwal. Kalau ini tidak diatur ya akhwan, maka hari demi hari, halaqah demi halaqah, majelis ilmu demi majelis ilmu akan tergadaikan. Hari ini Ustaz Afwan uzur, ada tamu. Besok lagi Afwan Ustaz uzur gitu ya, nganter siapa gitu, kemana gitu. Yang hari kedepannya lagi Afwan juga uzur, akhirnya uzur terus. Manusianya akhwan, kalau tidak dijadikan prioritas hidup, maka akan selalu semacam itu. Maka tertibul awqat, mengatur waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan jadikan alasan kesibukan untuk kita mundur dari belajar kita dan dari menuntut ilmu kita. Dan semua orang sesuai dengan kondisi masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dan Rasulullah mengatakan rahimallahu man arafa qadra nafsah. Ya. Al-mu'awwiqul khamis. Rintangan yang kelima, at-tafritu fi talabil ilmi bis-sighar, menyanyiakan menuntut ilmu tatkala masih kecil. Kul ya akhwan, manusia terutama orang-orang di negeri kita dan di sekitar kita yang melihat dalam menuntut ilmu, dalam kesempatan dia menuntut ilmu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah memberikan dia kesempatan menuntut ilmu tatkala masih kecil, tatkala umurnya masih belia, tatkala umurnya masih muda. Yang kedua, ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah menuntut ilmu tatkala sudah tua, tatkala sudah berumur. Dan itu banyak. Betapa banyak orang yang mendapatkan pintu hidayah ini tatkala umurnya sudah 40 tahun. Betapa banyak orang yang mendapatkan pintu hidayah kepada manhaj salaf tatkala umurnya sudah 50 tahun, sudah tua. Dan betapa banyak orang yang ditunjukkan untuk mengetahui jalan kebenaran ini tatkala dia masih kecil, masih TK, masih SD, masih SMP.
Maka bagi Anda yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan ilmu syar'i, yang dengan itu insyaallah Allah memberikan kepada kita pintu kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, maka gunakanlah kesempatan yang ada. Wallah, gunakanlah kesempatan yang ada. Bersyukurlah kepada Allah. Allah belum mencabut nyawa kita sampai Allah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Dulu Suhail ibnu Amr, antum tahu ya, Suhail ibnu Amr seorang orator kafir Quraisy, yakni penghadang dakwah nabawiyah yang termasuk jagoan. Dia ikut semua perang di barisan orang kafir. Perang Badar dia di barisan orang kafir, perang Uhud, perang Khandaq, semua perang. Dan dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Bahkan salah satu kisah dia yang masyhur adalah kisah Sulhu Al-Hudaybiyah, bahwasanya dialah yang mendebat Rasulullah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan sepakat dengan orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu delegasinya adalah Suhail ibnu Amr, Rasulullah mengatakan, tulis wahai Ali, hadza ma ahida ilaihi Muhammad Rasulullah ila Suhail ibnu Amr. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah kepada Suhail ibnu Amr. Maka Suhail mengatakan, wahai Muhammad, seandainya kami yakin kalau engkau adalah utusan Allah, kami tidak akan menghalangi kamu, kami tidak akan memerangimu. Tulis, ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah kepada Suhail ibnu Amr. Jadi perdebatan-perdebatan yang semacam itu, penentang dakwah. Allah mentakdirkan dia masuk Islam di akhir zaman kenabian, Fathu Makkah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, khilafah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Kemudian diganti oleh Umar. Salah satu di antara politik Umar, beliau tidak pernah menyamakan antara para orang-orang masuk Islam di awal dengan orang-orang masuk Islam belakangan dalam semua masalah. Pada waktu pembagian ghanimah, pembagian ini ada bagi-bagi kain, ada bagi-bagi kurma, bagi-bagi apa itu, beliau selalu mengedepankan sahabat-sahabat kibar. Kemudian sahabat-sahabat muhajirin, kemudian sahabat-sahabat ansar, kemudian para orang-orang yang masuk Islam belakangan, sampai dalam majelis ilmu. Sampai pun dalam majelis ilmu beliau melakukan hal yang sama, memposisikan orang yang dahulu masuk Islam ini di depan, memposisikan orang-orang yang lama yang barusan masuk Islam ini di belakang. Termasuk diantaranya para pembesar-pembesar Quraisy, Abu Sufyan, Suhail ibnu Amr, dan orang-orang yang masuk Islam belakangan. Itu kalau di majelisnya Umar mesti jadi orang belakang, paling pojok belakang ya. Membuat sebagian sahabat tatkala itu marah, mengatakan, kenapa kita itu orang-orang pembesar malah dijadikan orang-orang belakangan? Maka Suhail tatkala itu mengatakan, wahai kaum, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mematikan kalian pada waktu perang Badar. Maksudnya, seandainya kita mati pada waktu perang Badar, matinya kayak siapa? Abu Jahal, mati kafir. Bersyukurlah kepada Allah, Allah tidak mematikan Anda tatkala perang Uhud. Dan bersyukurlah kepada Allah, Allah tidak mematikan Anda dalam semua peperangan kita melawan Rasulullah SAW. Dan sebelum Allah mencabut nyawa kita, meskipun sudah tua, Allah memberikan hidayah kita masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah memberi dakwah kepada mereka, juga kepada kita. Sayangnya mereka ikut duluan, kita jadi orang belakangan. Maka terimalah fakta yang ini. Maka saya katakan ya akhwan kepada antum semuanya, orang yang mendapatkan hidayah tatkala umurnya sudah 60 tahun, mendapatkan hidayah tatkala umurnya sudah 50 tahun, mendapatkan hidayah menuntut ilmu ini, manisnya menuntut ilmu tatkala umurnya sudah 40, sudah 30, sudah tua. Maka saya katakan syukurlah kepada Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan menuntut ilmu tatkala umur kita sudah tua. Gunakan waktu yang ada untuk menuntut ilmu semampu yang kita miliki. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun ya akhwan, bagi antum yang diberikan anugerah oleh Allah untuk mempelajari agamanya tatkala masih kecil, tatkala masih umur belasan, tatkala masih umur kepala 2 kepala 20 maksudnya,
20 ke atas sedikit, maka benar-benar gunakan kesempatan yang ada. Karena belajar pada waktu kecil tidak sama dengan belajar pada waktu dewasa. Dan ini yang diinginkan oleh Syekh di sini. Meremehkan, sembrono tatkala belajar pada waktu kecil, itu adalah salah satu penghalang orang itu mendapatkan ilmu yang manfaat. Innal insana la yaghbitu unasan asghara minhu sinna. Sesungguhnya seorang itu iri kepada banyak orang yang lebih muda umurnya. Wa akbara himmatan, namun lebih besar semangatnya. Tajiduhum minas sabbaqina ila halaqatil ilm. Engkau mendapati mereka termasuk orang-orang yang terdahulu di dalam ke halaqah-halaqah ilmu. Naam, yughbatu ulaik. Yani mereka itu pantas untuk diiri, pantas untuk inginkan kayak mereka. Wa yatahassaru ala awqatin dhahabat min umrih. Dan memang pantas orang itu merasa menyayangkan kenapa kok waktu-waktu dia pergi dari umurnya. Walam yastaghilha fit talabi wal hifdz, dan tidak dia gunakan dalam menuntut ilmu dan menghafal ilmu. Fa idza ma kaburat wa kathurat ashghaluh, tatkala sudah besar dan sudah banyak kesibukannya, wa kathurat tawarik alaihi, dan sudah banyak penghalang, hal-hal yang menghadang, ana al-laili wa atrafan nahar, yani pada waktu malam atau pada waktu siang, ta'akkara mizajuhu, maka perasaannya pun menjadi sulit, perasaannya pun menjadi tidak tenang. Walam yastati an yatahayya litahsil, dan tidak mampu lagi untuk siap-siap mendapatkan ilmu. Kama law kana saghiran khaliyan minal ashghal, sebagaimana tatkala dia masih kecil yang tidak mempunyai kesibukan. Walihada qala al-Hasan, oleh karena itu al-Imam al-Hasan al-Basri mengatakan, talabul hadits fi sighari, menuntut ilmu hadis pada waktu masih kecil, kan naqshi fil hajari, semacam mengukir pada batu. Wa radhiyallahu an Umar indama qala, dan semoga Allah meridhai Umar tatkala dia mengatakan, tafaqquhu qabla an tusawwadu, yani fakihlah kalian, belajarlah kalian ilmu agama sebelum kalian dijadikan pemimpin. Qala Abu Abdullah wa huwa al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari mengatakan, wa ba'da an tusawwadu, sampai pun kalian jadi pemimpin. Wa qad ta'lam yani wa qad ta'lamu ashabul hadis, wa qad ta'allam ashabun nabi fi kibari sinnihim, dan para sahabat Nabi mereka belajar tatkala umur mereka sudah tua. Nah, kalau Allahu wa iyyakum, tatkala umur Anda masih kecil, masih belum mempunyai kesibukan yang lain kecuali belajar, benar-benar para ikhwah, gunakan waktu sebisa mungkin, gunakan waktu sekuat mungkin, gunakanlah waktu semuanya untuk belajar, kecuali yang harus kita gunakan untuk kebutuhan kehidupan kita. Seandainya kita mengerahkan semua kekuatan kita untuk menuntut ilmu, Allah tidak akan memberikan semua ilmu tersebut. Apalagi kalau kita sembrono dalam menuntut ilmu. Jangan tunggu nanti nanti kalau saya jadi ustadz semangat gitu. Wallahi akhwan, yani tidak akan menyesal kecuali orang-orang yang sudah berlalu waktu-waktu yang sudah berlalu tersebut. Kalau orang sudah sibuk dengan urusan ini, kalau orang sudah sibuk dengan urusan itu, maka akan banyak waktu-waktu yang dia tidak bisa gunakan untuk belajar. Maka waktu untuk belajar adalah waktu-waktu tatkala kita masih kosong dari waktu-waktu yang sibuk tersebut. Oleh karena itu, Ibnu Umar mengatakan, kalian itu belajarlah sebelum kalian nanti jadi pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin, sudah ngurusi pesantren, sudah ngurusi masjid, sudah ngurusi umat, maka waktu untuk menuntut ilmu itu akan sangat sempit jika tidak benar-benar difokuskan. Namun, meskipun kalau memang kondisi sudah demikian, kita sudah kadung jadi sibuk, maka saya katakan tadi di awal, hendaknya kita pintar-pintar mengatur waktu untuk bisa tetap menuntut dan mencari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fabadir akhi, maka bersegeralah wahai saudaraku, qabla an tubtala bin nas, sebelum engkau diuji dengan manusia-manusia yang lain. Wa qabla an tubtala bi kathratil masyahil, dan sebelum engkau diuji dengan banyaknya kesibukan.
wa qabla an tandama kama nadima katsirun, dan sebelum engkau menyesal sebagaimana banyak orang yang telah menyesal. Wa alaika, dan wajib bagimu istighlali waqtis sighari fit talab, yani untuk menggunakan waktu kecil dalam menuntut ilmu. Wala ya'ni hadza annal insana yaqnut wa yay'as, dan ini bukan berarti, kata Syekh, jadi meskipun seharusnya menuntut ilmu itu diusahakan dari kecil, diusahakan dari tatkala kita masih berumur muda, belum banyak kesibukan, belum banyak urusan. Apabila memang itu waktu kita, gunakan waktu sekuat-kuatnya. Namun bukan berarti ini kalau orang sudah dewasa, orang sudah berumur, putus asa. Kenapa? Wala yani hadza, dan ini bukan berarti annal insana yaqnutu wa yay'as, seorang itu yaqnut, putus asa, wa yay'as, dan putus asa, idza lam yatadharak waqtas sighari bit talab, apabila tidak mendapatkan waktu kecil untuk belajar. Bal innal umra kullahu zamanun litahsilil ilm, ini karena ilmu, karena semua umur kita adalah waktu untuk menuntut ilmu. Li'annahu ibadatun, karena ilmu itu adalah ibadah. Wallahu, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sehingga datang kepadamu kematian yang pasti akan datang. Oleh karena ya ikhwan, kesimpulannya saya katakan nasihat anak bagi antum yang diberikan kesempatan oleh Allah, yakni untuk menuntut ilmu tatkala belum banyak kesibukan, wallahi ya ikhwan, gunakan waktu sebisa mungkin, atur jadwal sebisa mungkin untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Jadwal itu dibuat sendiri, dipatenkan sendiri, dan kalau melanggar anggaplah bahwasanya diri kita melanggar. Jika tidak, maka akan berlalu hari demi hari tanpa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kita inginkan. Saya katakan tadi, kan atur jadwal, kapan waktu tidur, kapan waktu bangun, kapan waktu makan, kapan waktu persiapan belajar, kapan waktu masuk kelas, kapan waktu mandi, kapan waktu cuci baju, kapan waktu yang lain, itu semuanya diatur. Ini antum atur, masing-masing mempunyai jadwal pekanan, mempunyai jadwal ini harian. Apabila ada orang mau mengajak ngobrol, yuk jalan-jalan yuk. Jalan-jalan jadwalnya nanti sore. Sekarang jadwal murajaah. Tegas saja antum ya akhwan. Jika tidak, teman-teman di sekeliling kita tidak semua orang baik. Apabila kita termasuk orang-orang yang mudah diajak jalan-jalan, pagi diajak sama si A jalan-jalan, siang diajak sama si B jalan-jalan, sore diajak sama si C jalan-jalan, pada isya diajak sama si D buat teh untuk ngobrol. Terus kapan waktu Anda belajar? Ini kapan waktu Anda belajar? Jadi maka gunakan waktu yang sebisa mungkin untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga yang sudah dewasa, yang sudah banyak kesibukan, maka gunakanlah waktu-waktu untuk kita bisa melakukan itu. Anak teringat apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala tentang salah satu guru beliau, Al-Imam Muhammad Ibn Ibrahim, saya ingat anak atau siapa anak lupa. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Badrut Thalib, saya itu heran dengan guru saya. Dia itu orang yang sangat sibuk ngajar, sibuk dengan urusan idara, sibuk dengan urusan ini, sibuk dengan urusan itu. Pokoknya orang yang sangat sibuk. Tapi kenapa kok tulisannya itu banyak sekali? Dia mempunyai banyak tulisan, dia mempunyai banyak karangan, dia mempunyai banyak karya tulis. Akhirnya saya tanya kepada beliau. Maka beliau mengatakan, ini rahasianya satu. Ini, saya tidak pernah meninggalkan nulis dalam satu hari meskipun sedikit. Dan jika dalam kondisi yang sangat terpaksa, saking sibuknya, saking apanya, sehingga tidak mungkin nulis, maka saya harus menyempatkan nulis meskipun satu baris. Itu kata gurunya. Maka Imam Syaukani mengatakan, saya pun segera memegang erat apa yang dilakukan oleh guru saya, dan saya lakukan, maka saya mendapatkan satu faedah yang sangat besar.
Saya katakan ya ikhwan, itu bahasa Imam Syaukani kepada sang gurunya. Anda rubah kepada bahasa kita. Anda rubah kepada bahasa kita. Kepada kita antum yang masih dalam belajar. Kepada antum semua yang sudah sibuk. Kepada ikhwanil asatidzah yang terkadang nggak pernah mesempatkan diri untuk menambah ilmu syar'i. Anda katakan, wallahi ya ikhwan, jika Anda tidak mempunyai tekad ini untuk menambah ilmu, akan berlalulah waktu setahun tanpa pernah membaca kitab yang baru. Muter-muter, jadi 5 tahun yang lalu yang namanya belajar fikih itu ya al-wajiz. Yang namanya belajar nahwu itu ya apa? Mulahos gitu ya. Nggak pernah nambah. Padahal waktu sudah berlalu 5 tahun yang lalu. Kemana menambah ilmu wahai saudaraku para asatidzah? Kemana menambah ilmu wahai saudaraku para ikhwah? Maka sempatkan waktu dalam sehari. Jangan lama-lama ya akhi. 1/4 jam. 1/4 jam aja. Atau setengah jam aja. Waktu dalam sehari bagi ikhwan yang sibuk ini, Anda nggak mengatakan pada antum yang di pesantren ya. Bagi ikhwan yang sibuk, jangan tinggalkan waktu sehari. Jadwalkan kapan itu, entah sebelum subuh setengah jam, entah kapan ini sebelum tidur setengah jam, entah kapan setengah jam, untuk membaca kitab yang baru, untuk menambah pengetahuan yang baru. Tanpa terasa wallahi setahun berlalu Anda mungkin akan menghatamkan Zadul Ma'ad. Setahun 2 tahun berlalu mungkin antum akan menghatamkan tafsir Ibnu Katsir. Berlalu hari demi hari tanpa sadar. Satu lembar dibaca, besok lembar berikutnya, besok lembar berikutnya. Hari demi hari berlalu. Dan akan berlalu pula lembar demi lembar kitab-kitab yang ada. Adapun ya akhi, kalau kemudian setiap kali anak menasihatkan pada ikhwan, sering saya mengatakan sama ikhwan, ya ikhwan, bagi antum yang kepingin itqan dalam masalah fikih, dalam masalah usul, anak nasihatkan, jangan lupa, jangan sampai tidak membaca kitab I'lamul Muwaqqi'in. Misalkan pada ikhwan yang di Ali, Ustaz, I'lamul Muwaqqi'in 6 jilid, ngeri sudah, mau mulai aja ngeri gitu. Kalau Anda bayangkannya itu ngeri, ya ngeri terus gitu. Belum lihat kitabnya aja ngeri, udah 6 jilid. Gimana cara bacanya gitu. Gimana cara bacanya? Mulailah ya, mulailah. Hari ini lembar pertama, bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah, lembar pertama tok itu ya. Besok itu ya. Besok judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin Ibnul Qayyim Darussalam Al-Qahirah. Cukup gitu ya. Besok lagi. Gitu ya. Cukup ya. 1 lembar per lembar, per halaman, per hari. Tanpa sadar setahun mungkin akan sampai 3 jilid. Ini atau sampai 2 jilid. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang asalnya ngeri, alhamdulillah ternyata lembar terakhir jilid yang ke-6 sudah selesai dibaca. Apabila tidak, maka akan berlalu hari demi hari tanpa kita pernah menambah ilmu. Tanpa kita pernah menambah ilmu. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Itu yang saya nasihatkan ya ikhwan, bagi para ikhwah, yakni bagi semua yang telah teruji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kesibukan. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan yang sama, insyaallah nanti ana simpen dulu, kita jawab pada pertemuan depan insyaallah Subhanahu wa taala karena butuh penjabaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.